Selamat pagi. Pagi hari ini saya akan membuat tutorial mencacah sampah atau membubur sampah. Ini alat-alatnya. Ini adalah alat pencacah yang saya modifikasi, pergi ke tukang las untuk dilas dengan beberapa mata pisau. Banyak itu malah pisaunya supaya cepat mencacahnya. Oke. Itu panjangnya kira-kira 60 cm. Lalu kita juga ada drum bekas cat ya atau drop. Dan di tengahnya itu ada pasangan besi untuk tatakan supaya ujung mata bor itu bisa nancap, tidak bergerak, bisa center ya. Dan di belakangnya juga harus dibaut dan saya kasih kayak glue gitu supaya tidak bocor. Kemudian yang paling penting juga ada tatakan dari karet supaya nggak lari-lari dan nggak bunyi kencang kalau bor dinyalain. Dan yang paling penting inilah dia, Cilubah. Ini bahan materi dari kulit pisang, ubi, singkong, buah naga, endok, dan sebagainya. Kira-kira volumenya 3 liter. Kita akan mulai teman-teman. Mata bor sudah saya tancepin di center di tengahnya, lalu saya tuang. Karena cuma 3 liter saya anggap sedikit ya. Jadi saya tuang semua saja. Dan awal-awal atau permulaan kita akan ngebor dalam posisi kering, belum ada airnya, karena lebih ringan. Kita tutup yang rapat supaya nggak muncrat, dan bor kita tacepin, bolongannya kita masukin, kira-kira diameternya 8 mili ya, diameter besi itu 8 mili, dan kita harus kuatin. Tengah-tengahnya ini saya kasih tutup botol aqua supaya nggak terlalu longgar dan juga terlalu rapat, sehingga kalau bor dan airnya kita putar nggak muncrat airnya. Lucu, setelah saya tekan kok nggak nyala, ternyata belum disambungin ke listrik, guys. Ya, kita mulai ya. Dalam posisi kering, tanpa air. Volume sampah atau bahan sampah kira-kira 15 detik atau 20 detik saya buka dan ternyata bahan material sudah habis tercacah sempurna. Nah, saya akan tunjukin kepada Anda teman-teman. Susah ya karena tangan saya harus berbagi tugas, yang buka ya nancepin kamera. Nah, Anda bisa lihat tuh sampahnya sudah relatif hancur semua, dan akan lebih hancur sempurna kalau kita tambah air ya. Itu sudah habis, itu kering, itu posisi kering. Yang tadi 3 liter itu kering. Mengapa kita jadikan bubur? Nah, sekarang kita akan tambah air. Mengapa sampah itu kita jadikan bubur? Karena kalau sampah begitu saja kita buang ke lubang biopori, itu cepat sekali bioporinya penuh. Seminggu satu lubang biopori dengan kedalaman 1 meter, itu 3 hari penuh. Nah, sekarang saya coba modifikasi, bioporinya saya dalamin menjadi 2 meter, dan material sampahnya saya jadikan bubur. Dengan harapan gigi para ulat, gigi para cacing itu lebih lunak. Kita tambahkan air ya guys, teman-teman. Bekas tempat sampah tadi kita kasih air dan kita siramkan ke situ. Nah, kembali ke masalah material. Setelah jadi bubur, itu harapan saya gigi mereka atau daya cerna mereka lebih cepat. Karena menurut riset, kalau bahan material padat kita buang di biopori itu butuh waktu 3 hari untuk terurai. Nah, kalau dengan bubur kayaknya kurang dari 1 hari ya, bisa habis. Ya sama juga kayak kita makan bubur, teman-teman. Cepat banget, lapar lagi ya, karena gampang dicerna gitu. Nah, saya pastikan bahan material sampah tadi 3 liter ditambah dengan air kurang lebih juga 2-3 liter, jadi kurang lebih 6 liter ya teman-teman, volume dari bak ini atau drum ini. Kita rapetin lagi, kita bor lagi material yang sudah hancur dengan air, dengan harapan jadi lebih bubur ya.
lebih lembut maksud saya. Nggak perlu terlalu lama, saya pikir 20 detik atau 30 detik cukup lah. Air dan material sampah yang sudah halus tadi kita campurkan dan kita buburin, kita pour lagi. Harapan saya sudah selesai ya, sudah jadi bubur lah. Makin lama sebenarnya juga makin bagus, pembuburannya sempurna. Nah ini kita lepas mata bornya dari bor biar gampang dibuka dan diangkat ya. Saya biasanya kalau bubur ini sambil diiringi lagu koplo teman-teman, biar nggak terasa gitu. Ini kalau kata istri saya, baunya kayak bau galuga atau apa namanya, tempat pembuangan akhir. Nah itu teman-teman, itu warnanya agak merah ya karena ada campuran dari buah naga ya. Dan jangan tanya masalah aroma, yang namanya aroma sampah ya seperti itu. Dan kayaknya, itu ada lubang biopori sudah saya siapin sebelumnya. Saya sudah gali 2 meter. Dan itu ada corong merah untuk memperlebar bukaan. Karena kalau kita langsung tuang bisa cecer kemana-mana ya. Nah sudah kita siapin hasil dari pencacahan sampah organik tadi plus air. Nah itu alat pencacahnya teman-teman. Ini sederhana sebenarnya bukan itu. Pembuburnya tuh ada mesin pembubur sendiri. Harganya 3 juta, tapi saya masih menakar-nakar. Nah itu setelah jadi bubur kita tuang ke lubang biopori yang saya bilang tadi dalamnya 2 meter. Dan ini kira-kira volumenya 5 liter teman-teman. Asal teman-teman tahu 1 meter itu volumenya 7 liter. Kalau 2 meter kedalaman kurang lebih 15 liter volumenya. Volume padatan. Nah ini kita tambahkan air selain untuk mencuci dan membilas tempat kita mencacah tadi, juga supaya di dalam ekosistem cacing, ulat, dan konco-konco nih bisa sambil minum-minum sambil makan ya. Jadi media air sebenarnya untuk itu gitu. Selain membilas juga untuk membuat material yang kita cacah itu enak dimakan oleh ekosistem biota-biota yang ada di dalam tanah. Cacing lansak penunggalannya. Kira-kira itu ya teman-teman. Jangan lupa membersihkan bekas tempatnya, tutupnya, kuasnya, corongnya, sehingga bisa dipakai lagi. Ini yang saya khawatirkan kalau saya beli mesin ya. Mesin itu gampang, tinggal colok ke listrik, tapi membersihkannya bagaimana gitu. Nah kalau ini kan manual enak nih, gampang ya, membersihkannya gampang. Ini yang paling penting, karena bukan hanya sekedar ukuran atau size dari material yang kita campur, tapi juga cara membersihkan kembali ini penting, karena kita ulang-ulang. Kalau susah ya untuk apa ya. Nah kalau manual kan enak, tinggal bilas-bilas, kuas-kuas, selesai, ya nggak? Nah setelah selesai ini semua, saya akan tunjukkan kepada teman-teman berapa kedalaman dari material yang sudah saya taruh. Biopori ini sebelumnya seminggu yang lalu sudah saya tuangi 2 kali. 2 kali begini, jadi tiap 3 hari kami mencacah sampah. Ini yang ketiga, jadi ini yang hari yang ke-7. Dan volumenya ternyata itu dalam loh teman-teman, kira-kira 1 meter itu. Kelihatannya kan kayak cuma 10 cm, enggak, itu 1 meter itu. Artinya dalam waktu seminggu, itu yang terisi 1 meter dan belum penuh. Nah, setelah selesai semua, jangan lupa untuk ditutup lagi. Supaya bocil-bocil atau cabai-cabian nggak masuk. Dengan ukuran 4 in 10 cm nggak membahayakan saya kira ya. Nah di fase terakhir kita jangan lupa untuk membersihkan dengan spray yang biru ini adalah hand sanitizer.
Ini pesan dari istri saya, jangan sampai papa lupa untuk menyemprot dengan hand sanitizer supaya kita tetap safety dari kuman-kuman dan bakteri. Tetap ini juga kita keringkan, kita kasih hand sanitizer. Kalau perlu dicuci, saya biasanya kalau hari kerja cuma saya kasih hand sanitizer, lalu saya balikkan, saya tinggal kerja. Karena saya kerja tiap Senin sampai Sabtu dan hanya hari Minggu. Kebetulan ini hari Minggu. Ini kebetulan hari Minggu. Sehingga biasanya setelah saya hand sanitizer ini saya jemur supaya benar-benar kering, supaya bakteri-bakteri mau biar kabeh. Nah, dan kelihatan bersih. Juga termasuk puasnya kita kasih hand sanitizer supaya safety ya, aman lah untuk orang lain maupun untuk kita sendiri. Kira-kira itu teman-teman ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini saya jemur di terik matahari kurang lebih 1 jam. Baik taburnya, embernya, tutupnya, corongnya. Nah, oke. Oke deh, selamat mencoba.